Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami berbahagia pada pagi hari ini, sekalipun cuaca saat ini kurang mendukung, tapi Tuhan telah memimpin kami di dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di dalam ruangan ini. Kami berbahagia ketika kami dikuatkan melalui kesaksian saudara seiman kami, Pak Agus dan juga Brian. Kami boleh dikuatkan melalui setiap pujian yang boleh keluar dari mulut kami. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas dan kesibukan kami sepanjang hari ini, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami, agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti, ketika kami membaca, ketika kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan kehendaki. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga apa yang akan disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perenungan firman Tuhan, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, menurut Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Saya bacakan demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya melanjutkan perenungan firman pada saat ini, mari saya mau mengajak kita bersama-sama memulai dengan satu aktivitas singkat. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini berpikir selama 10 detik. Nggak lama ya? Kurang nggak 10 detik? Mau 1 jam? Cukup ya? Slide-nya next. Nah, Bapak Ibu, coba pikirkan satu tindakan kasih yang sangat sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan hari ini. Bukan kemarin. Bukannya tahun depan gitu ya. Tapi satu tindakan kasih yang sederhana yang Bapak Ibu bisa lakukan hari ini sebagai saluran berkat. Pikirkan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang mau sukarela menyebutkan? Next. Slide-nya next. Ada? Silakan, siapa yang mau menyebutkan satu tindakan sederhana? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Saya tunggu sampai jam 10, nggak apa-apa.
Ya? Ya? Cuman kasih sayang. Apalagi? Mengucap terima kasih. Ada tukang ojek yang ngantar. Berikan salam. Oke, menyapa, memberikan salam. Yuk. Tadi saya pagi-pagi udah disapa ya Pak ya. Datang masuk udah disapa. Yang lain? Masa nggak ada sih? Minta maaf. Apalagi? Bersyukur. Bersyukur. Apalagi? Mendoakan. Iya, bentar lagi doa syafaat ya. Jangan pendoa syafaatnya doa kitanya bablas tidur. Udara mendukung kan? Ya. Apalagi Bapak Ibu? Apalagi? Banyak nggak yang bisa kita lakukan? Banyak ya. Tapi nyebutin satu aja tadi mesti disuruh-suruh ya. Siapa lagi? Siapa lagi gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus sudah memberkati setiap kita. Tuhan Yesus sudah memberkati setiap Bapak Ibu dan juga saya. Bukan hanya melalui hal-hal yang besar. Next slide-nya. Tetapi melalui kasih sederhana yang hidup setiap hari. Betul? Next. Ini yang kita alami Bapak Ibu di dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita baru bangun sudah merasakan berkat Tuhan. Sudah? Sudah. Tapi kita nggak pernah merasakan. Kita menyadari setiap kita bangun pagi pasti berkat Tuhan sudah dimulai. Tapi kitanya yang seringkali nggak mau mencari berkat Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika bangun pagi setiap hari? Pertama kali yang Bapak Ibu lakukan. Berdoa, puji Tuhan. Wah, jemaat GKI Surya Utama mah luar biasa ini. Kalau di Puri saya tanya, pertama yang dilakukan apa? Cari handphone Pak. Ya. Ngelihat media sosial. Saking asiknya lupa berdoa, bersyukur atas kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Yohanes 13, Tuhan Yesus berbicara pada saat-saat terakhir sebelum penderitaannya. Bayangkan di tengah ancaman salib, Yesus berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan. Next slide-nya. Nah Bapak Ibu melalui salib Kristus, Tuhan Yesus menghadirkan berkat keselamatan. Melalui salib Kristus, Tuhan Yesus menghadirkan pengampunan, bahkan menghadirkan hidup baru bagi setiap kita. Nah, inilah dasar dari setiap berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita mengatakan, oh kenapa saya nggak diberkati? Kita sudah menerima berkat yang begitu luar biasa, yaitu keselamatan, pengampunan, kehidupan yang baru. Nah karena itu Tuhan Yesus memberikan perintah baru, jadi jangan stop sampai di situ. Jangan hanya kita menyadari, oh ya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya, Tuhan Yesus sudah mengampuni saya, titik, tidak. Tapi masih koma Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada setiap kita. Apa perintah baru tadi menurut Yohanes? Supaya kita saling mengasihi. Next slide ya. Jadi Bapak Ibu, kasih bukan hanya kewajiban rohani. Karena saya ingin masuk surga, ya saya harus mengasihi. Supaya saya bisa masuk surga, saya harus berbuat baik kepada sesama. Tidak. Tetapi kasih itu adalah cara Kristus memberkati dunia ini melalui murid-muridnya. Nah, ketika kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, apa yang akan terjadi Bapak Ibu?
berkat Tuhan Yesus mengalir melalui kehidupan kita kepada sesama. Betul? Yesus menegaskan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridnya. Artinya apa? Next. Kasih yang kita hidupi menjadi tanda kehadiran Kristus. Kasih yang kita hidupi di dalam kehidupan kita itu menjadi sarana berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pagi ini tindakan kasih yang tadi kita sudah sebutkan, baik yang terucap maupun yang disimpan dalam hati mungkin karena malu gitu ya. Bukan sekadar rencana baik yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Tetapi biarlah setiap rencana-rencana baik yang akan kita lakukan, rencana-rencana kasih yang akan kita lakukan sepanjang hari ini adalah komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita mau menjadi saluran berkat Tuhan Yesus. Dan itu bisa kita mulai dari mana? Rumah kita terlebih dahulu. Keluarga kita terlebih dahulu. Jangan sampai keluarga kita mengatakan, kamu di gereja bisa jadi orang saleh, tapi di rumah marah-marah terus. Jadi kesaksian nggak? Enggak kan? Nah, karena itu mari kita mulai dari rumah kita terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita mulai dari persekutuan kita. Ya. Di tempat pekerjaan kita, di tempat usaha kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita berefleksi pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, sebelum kita masuk ke dalam kesibukan kita sepanjang hari ini. Next slide-nya. Mari kita berefleksi, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Berkat apa yang sudah saya terima dari Tuhan? Ya, silakan Bapak Ibu jawab dalam hati. Berkat apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Lalu yang kedua, next. Melalui tindakan apa Kristus ingin memberkati orang lain melalui hidup saya hari ini? Kita boleh jawab di dalam hati kita. Kita boleh jawab di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga melalui kehadiran kita, dimanapun dan kapanpun, kasih dan berkat Tuhan boleh kita bagikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita bawa jawaban dari dua pertanyaan refleksi tadi, Bapak Ibu, di dalam doa pribadi kita. Saat ini, biarlah kita boleh berkomitmen di hadapan Tuhan. Bahwa kita siap untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Berkat tidak hanya melulu tentang materi, tapi berkat yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Banyak yang bisa kita lakukan. Ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, ketika kita bisa dipercaya, saat orang curhat dengan diri kita, bahkan ketika kita bisa menguatkan orang yang sedang berada dalam pergumulan, kepedulian kita, perhatian kita,
Seperti Kristus yang sudah mengasihi kita, biarlah kita juga boleh menjadi saluran kasih Kristus. Dan itu bisa kita mulai dari rumah kita terlebih dahulu. Kita bawa komitmen kita bawa tekad kita pada pagi hari ini, sehingga sepanjang hari ini, dengan tindakan kasih kita, orang dapat melihat Kristus di dalam hidup kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami sudah menerima banyak hal dari Tuhan, tapi terkadang kami enggan untuk berbagi dengan sesama. Tapi pada pagi hari ini, kami membawa komitmen kami. Kami membawa tekad kami di hadapan-Mu. Kami ingin melakukan tindakan kasih yang mungkin kecil, yang mungkin sederhana. Tapi biarlah dengan tindakan kasih yang kami lakukan dengan tulus dan kesungguhan, orang dapat merasakan kehadiran Kristus melalui diri kami. Dan biarlah kami juga boleh memulainya terlebih dahulu dari rumah kami masing-masing, dengan pasangan kami, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami, dengan kakak atau adik kami. Sehingga kehidupan keluarga kami menjadi cerminan kasih Kristus. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak dapat melakukan itu dengan kekuatan kami. Tapi kami memohon, biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan kami, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami, komitmen kami, tekad kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sahabat kami yang setia. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.